Hari ini menjadi pertama kalinya bagi Taehyung memulai studi S2-nya. Saat semalam Yeon sudah melimpahkan seluruh rasa kesalnya pada sang suami. Seharusnya Yeon juga bisa menjadi seorang mahasiswi tahun ini seperti teman-teman sebayanya jika saja Taehyung tidak dan membuatnya hamil. Uang yang sudah Yeon kumpulkan selama ini juga kerja kerasnya dalam belajar hingga rela begadang di sela kesibukannya dalam bekerja. Semuanya hilang dengan sia-sia. Ini definisi dari usaha mengkhianati hasil, dan semua itu akibat dari ulah oknum bernama Kim Taehyung. Aku berangkat ya, pamit Taehyung. Aku juga mau kuliah, kumam Yeon dengan raut hampir menangis. Taehyung beralih mengusap rambut anak itu dengan sabar. Tahun depan kau pasti bisa menyusul. Bukannya merasa terhibur, air mata yang justru jatuh mengalir. Lakukan apapun selama itu bisa membuatmu merasa lega. Mau menampar atau mengajarku juga tidak apa-apa, ayo lakukan. Tante Taehyung tidak pernah menyangka ketika Yeon akan menggunakan kedua tangannya untuk menjamah rambut sang suami dengan brutal. Dasar tidak berguna sama sekali, empat Yeon menumpahkan seluruh kekesalannya. Taehyung menarik paksa tangan Yeon dari atas kepalanya hingga beberapa helai rambutnya rontok di sela-sela jemari sang istri. Taehyung menatap Yeon dengan pandangan tidak percaya. Meski sudah begitu, Yeon tetap saja menatapnya penuh benci. Ini sudah seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, meskipun pada awalnya Taehyung sendiri yang sudah menawarkan diri. Mungkin mulai saat ini hidup Kim Taehyung awalnya selalu terasa tenang dan damai, akan berubah 180 derajat karena keganasan seorang Choi Yeon. Masalah orang tua Yeon kembali sudah selesai setelah Airin turun tangan secara langsung. Bagaimana bisa mereka memeras anak berusia 18 tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup satu keluarga. Juga biaya kuliah sang kakak yang sudah berusia 21 tahun, Jo Suyeon. Seharusnya sudah bisa mencari penghasilan sendiri untuk membiayai pendidikannya. Namun kedua orang tuanya terlalu memanjakannya dan membiarkan Yeon saja yang penting tulang mencari uang. Mereka mengusir Yeon dari rumah dengan kejam begitu mengetahui kehamilannya. Namun setelah mengetahui Yeon menikah dengan Taehyung yang berasal dari keluarga berada, mereka kembali berusaha memerasnya. Aku mau makan mie pedas malam ini, seru Yeon dengan dalih ngidam saat Taehyung baru saja pulang ke rumah. Tidak boleh. Tatapan tajam itu sekalian layangkan, namun Taehyung tidak peduli. Kau tidak dengar Terli mengatakan apa saja kemarin. Makan pedas bisa menimbulkan perut berkontraksi. Omel Taehyung. Mau minta jungkuk apa saja yang belikan. Yeon sudah meraih pangsalnya di atas meja nakas, namun sejak kilat. Taehyung merebut benda itu dari tangan sang istri. Kim Taehyung kembalikan. Ayo pergi keluar jalan-jalan. Kau jadi menyebalkan begini karena kurang piknik. Ucap Taehyung segera setuju oleh Yeon karena rasanya sudah lama sekali ia tidak keluar untuk menikmati udara bebas. Kalau Juni, Soji, setelah Taehyung cepat kemudian kembali menikmati es krim rasa coklat di hadapannya. Sesuai ucapan Taehyung, mereka pada akhirnya pergi jalan-jalan keluar berhubung hari belum terlalu malam. Ketika melewati sebuah kedai es krim, Yeon meminta untuk mampir ke sana. Gadis itu menjelat sisa es krim rasa stroberi di bibirnya. Kalau Juni, Taehyung memuka larut pelah, matanya malam. Punya istri model begini, kesabaran seorang Taehyung benar-benar diuji. Akhir bulan September, itu artinya aku masih punya waktu 2 bulan untuk bisa pulih pasca lahiran sebelum mengikuti ujian masuk universitas di bulan November. Apa menurutmu waktu 2 bulan itu cukup? Tanya Yeon. Cukup, kalau lahiran normal, lepas Taehyung. Tidak mau, aku takut sakit, mau bersih saja. Dokter bilang operasi sesar membutuhkan waktu pemulihan hingga 6 bulan. Atau kau mau kuliah tahun depannya lagi? Tanya Taehyung menawarkan opsi lain. Yeon melirik sebal, menahan keinginan untuk menumpahkan sisa es krim stroberinya di atas kepala Taehyung agar suaminya itu bisa berpikir dengan kepala dingin.
Apa? Aku kan cuma tanya, pas Taehyung sebelum UN benar-benar menyerangnya. Pokoknya aku mau kuliah, tahun ini guys itu bersikeras. Semua pilihan ada di tanganmu. Sebagai seorang suami, aku hanya bisa memberikan dukungan saja. Ucap Taehyung semakin membuat Yeon merasa dilema. Main cabal bulan, Maret, morning sickness yang Yeon alami telah berangsur-angsur hilang karena kandungannya telah memasuki masa trimester kedua. Jika dokter Lim menyarankan agar Yeon segera mengisi perutnya dengan makan setelah bangun tidur untuk mengurangi gejala morning sickness, kini hal itu tidak berlaku lagi. Yeon bisa meninggalkan sarapannya seperti kebiasaannya sebelum hamil dahulu. Dia tengah menikmati udara segar di pagi hari setelah Taehyung berangkat ke universitas. Halaman Kim lumayan luas dan banyak ditumbuhi bunga-bunga, jadi Yeon gemar menghabiskan paginya di sana. Di depan gerbang, Yeon melihat sosok yang sangat ia kenal mulai datang menghampiri. Gadis itu menyambutnya dengan senyum lembut. Mau jalan-jalan denganku? Di dekat sini ada taman yang indah. Ayo kita ke sana. Lagi itu menawarkan. Apa tidak pergi kuliah hari ini? Tanya Yeon. Kelasku baru nanti siang. Yeon mengangguk setuju dan menerima tawaran Jungkook. Tentu saja Jungkook berani mengajak Yeon pergi keluar di saat Irene dan Taehyung terlihat sedang tidak ada di rumah. Hubunganmu dengan Kim Taehyung bagaimana? Tanya Jungkook setelah mereka duduk di sebuah bangku panjang taman. Aku rasa semakin membaik. Jungkook tersenyum mendengarnya. Syukurlah kalau begitu. Kim Taehyung kemudian berkata jika dia tertarik padaku, ucap Yeon. Dia bicara seperti itu. Yana, aku bukannya ingin mengacau, tapi ini demi kebaikanmu juga. Aku memberitahumu karena kau adalah salah satu orang yang aku sayangi dengan sepenuh hati. Jangan terlalu percaya pada Kim Taehyung. Aku sudah mengenalnya sejak pertama kali pindah kemari. Sejauh yang aku lihat, Taehyung adalah tipe manusia yang mudah jatuh cinta dan mudah meninggalkan. Lanjut Jungkook dengan penjelasan panjang. Taehyung orang yang seperti itu. Tapi kami telah terikat dalam sebuah hubungan pernikahan, bukan hanya sekedar pacaran yang bisa ditinggalkan begitu saja saat dia sudah merasa bosan. Entah mengapa ia tiba-tiba merasa bosan. Apapun yang terjadi nanti, kau tidak perlu khawatir. Masih ada aku yang siap menerima kehadiranmu di sini, ucap Jungkook. Pernikahan kalian terjadi bukan karena saling mencintai, tapi keterpaksaan. Irene sangat menyayangimu karena bayi yang ada di dalam kandunganmu adalah keturunan keluarga Kim yang telah lama ia nantikan. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah bayi kalian lahir nanti. Anakmu pasti dirawat dengan sangat baik oleh keluarga Kim, jadi kau tidak perlu merasa khawatir, lanjut Jungkook. Mengapa ucapanmu seolah mengatakan jika mereka akan segera membungkus saat melahirkan nanti? Yang sudah berdiri dari tempatnya duduk. Yeon, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan anakku selain. Gadis itu lebih memilih segera pergi meninggalkan Jungkook di sana karena moodnya telah berubah menjadi program sekejap. Kau populer tidak di kalangan para mahasiswa dan mahasiswi. Taehyung baru saja pulang dan memasuki kamar. Bahkan kecupan singkat yang Taehyung layangkan di kening Yeon tak lagi membuatnya merasakan desiran aneh yang menyenangkan. Semua berubah menjadi begitu hambar. Kenapa tiba-tiba tanya seperti itu? Taehyung balas bertanya dengan heran. Jawab saja. Tidak, masih banyak yang lebih populer, tampan, cantik, dan juga kaya raya daripada aku. Di sana aku sudah seperti seekor cumi-cumi, bahas Taehyung. Lagi pula ia pergi ke universitas bukan untuk terpesona. Meskipun ia tampan, tapi masa-masa seperti itu sudah lewat. Saat ini Taehyung hanya akan memberikan seluruh fokusnya untuk belajar dengan giat agar tak mengecewakan Irene sekali lagi.
bohong. Nanti kalau bertemu dengan yang lain yang lebih menarik perhatianmu, pasti akan kau dekati juga. Taehyung mengingat bingung mendengar tutulan tersebut. Kau kan playboy juga ada masanya. Dan saat itu aku masih berada di usia yang sama denganmu. Sekarang aku sudah menikah, mempunyai anak juga. Sudah saatnya untuk berhenti mencari seorang playboy dan fokus pada keluarga saja. Kalaupun nanti aku jatuh cinta lagi, itu pasti pada Seulgi. Dalam waktu 6 bulan ke depan, kau pasti akan menjadi yang kedua. Bersiap-siaplah untuk merasa cemburu, karena rasa sayangku pasti akan terbagi dua untukmu dan juga Seulgi. Sudah ya, aku mau mandi dulu. Seperti menjadi kebiasaan baru bagi Taehyung untuk mengajak rambut Yen dengan kemas sebelumnya memasuki kamar mandi. Yang tidak bisa percaya ucapan Jungkook, apalagi Taehyung. Kenapa ini jadi membingungkan sekali. Dia belum selesai dengan skala pikiran yang memenuhi benaknya ketika melihat ponsel Taehyung baru saja menerima sebuah pesan. Bisa mau pergi bersamaku? Aku akan melakukan reservasi di sebuah restoran romantis. Apa-apaan ini, kenapa? Pakai emot love skala. Kim Taehyung. Mendengar teriakan sang istri, Taehyung buru-buru keluar dari kamar mandi hanya dengan mengenakan selembar handuk di pinggangnya. Ponselku, sudah Taehyung dengan raut tak percaya. Lelaki itu segera memungut benda itu setelah Yen membatinya tanpa perasaan hingga membentuk dinding. Yana, ponsel ini sangat penting bagi kelangsungan hidupku. Rata Taehyung sedih mengetahui benda itu tidak bisa menyala kembali dengan layar yang retak. Bukan perkara ponselnya, melainkan itu dalam ponsel tersebut yang membuat Taehyung merasa gusar. Yen mendengus keras. Seharusnya dia tidak bersikap keterlaluan seperti ini, tapi Yen benar-benar tidak bisa mengontrol emosinya kali ini. Sebelum ini Yen bahkan tidak akan peduli jika Taehyung memiliki kekasih lagi, karena dia bikin masa dari Jungkook yang terus menyayanginya dan rela menunggunya hingga waktu yang tak bisa ditentukan. Tapi setelah pembicaraan mereka tadi pagi di taman, ada rasa kecewa dalam diri Yen. Dia menganggap Jungkook mau menerimanya namun tanpa bayangnya. Siapa cuy? Tanya Yen dengan nada dingin. Apa balas Taehyung sembari berusaha mendekat menghampiri Yen yang duduk di tepi ranjang. Kan saya mengirim pesan padamu barusan. Namanya apa yang dia kirim? Tidak usah banyak tanya, setelah Yen. Dia teman kuliahku, kumam Taehyung. Kenapa ada emot love skala? Kau pacaran dengan dia? Tidak. Lalu kenapa harus seperti itu? Aku saja yang sesamamu tidak pernah mengirimkan pesan dengan emot love. Taehyung menghela nafas dalam-dalam. Aku bersumpah dia hanya temanku. Misalkan dari Yen secara perlahan mulai terdengar. Jangan nangis, kau hanya salah paham, pucuk Taehyung tampak kelakapan. Aku sudah berniat akan menjauhi Jungkook, tapi kau malah bersikap begini, ucap ini saat tangisnya. Kau serius akan menjauhi Jungkook? Yen mengangguk dengan segera. Kenapa tiba-tiba ingin menjauhinya? Tanya Taehyung penasaran. Aku tersinggung pada ucapannya. Dia selalu mengatakan, jika kau dan Erinun akan membuangku setelah anak kita lahir nanti. Dia berkata seperti itu, Taehyung jelas merasa terkejut. Kesannya seperti itu, Erinun kemudian nomor aku sendirian. Dan ketika melihat pesan yang dikirimkan oleh seorang gadis ke ponselmu, aku tidak bisa menahannya lagi. Maaf ponselmu gara-gara aku momen gadis itu menyesal. Sudah tidak apa-apa, Taehyung beralih memberikan sebuah pelukan hangat yang segera yang terima dengan senang hati. Memang paling nyaman saat berada di pelukan ayah dari calon bayinya. Masalah ponsel, nanti aku bisa beli lagi yang baru. Hibur Taehyung.